Jadi kalau untuk pengajuan NPPN ini tidak setiap saat. Halo kawan pajak, jumpa lagi bersama kami di Kopi Pajak Podcast. Kongko pagi, bahas pajak. Bersama saya Ferlin Dan saya Ayu dari KPP Pratama Bogor. Kak Ayu, pada pagi hari yang cerah ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang sangat penting buat wajib pajak terutama orang pribadi. Mengingat karena tahun ini akan ada persiapan nih untuk pelaporan SPT tahunan di tahun depan. Iya ya, jadi tahun pajak 2022 ini sebentar lagi mau beres nih ya, Desember ini. Otomatis kan kewajiban pelaporan akan muncul kembali. Betul Nah, sekali. Kak Ayu, berkaitan dengan pelaporan SPT orang pribadi tadi, sebenarnya kan orang pribadi ini memiliki banyak formulir ya, dan memiliki juga berbagai macam ketentuan tergantung daripada orang pribadi itu sendiri. Betul. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai NPPN. Nah, NPPN itu sendiri apa sih Kak Ayu? Oke, baik Kak Ferlin, kita akan ngobrol sedikit ya terkait NPPN. Jadi NPPN itu kepanjangannya adalah norma penghitungan penghasilan neto. Jadi itu adalah ketentuan yang bermanfaat untuk wajib pajak dalam menghitung penghasilan neto dalam 1 tahun pajak. Oh gitu. Nah kalau misalnya NPPN sendiri itu siapa saja sih sebenarnya yang berhak ya berkaitan tadi? Sebenarnya kan dia ini dimanfaatkan oleh orang pribadi. Siapa saja tuh yang bisa mendapatkan manfaat NPPN ini? Oke, baik. Jadi tidak semua wajib pajak orang pribadi itu bisa menggunakan NPPN. Jadi NPPN ini digunakan untuk orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan itu adalah pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun itu kurang dari 4,8 miliar. Tapi di sini juga ada ketentuannya. Di bawah 4,8 miliar dan dia melakukan pencatatan bukan pembukuan. Oh, Begitu. jadi memang kondisinya ketika memang nanti omsetnya itu atau tadi ya penghasilannya tadi lebih dari 4,8 miliar dalam setahun, berarti mereka itu auto gitu ya untuk melaksanakan ke arah pembukuan dan berarti nggak bisa memanfaatkan si NPPN ini. Untuk pengajuannya, apakah bisa setiap saat pengajuan NPPN ini atau ada waktu tertentu nih Kak? Oke, baik. Jadi kalau untuk pengajuan NPPN ini tidak setiap saat, tapi ada ketentuannya di Peraturan Dirjen Pajak Nomor 17 Tahun 2015 itu disebutkan bahwa pengajuan untuk menggunakan NPPN ini dilakukan selama 3 bulan pertama pada saat tahun berjalan. Oh, jadi 3 bulan pertama nih kawan pajak, jadi jangan sampai lolos ya kalau dibilang. Betul. Jadi bareng aja sama penyampaian SPT tahunan, bener juga. Iya, begitu Kak Ferlin. Jadi misalkan ya untuk yang dekat-dekat ini, dalam waktu dekat ini kan kita akan melakukan pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2022. Nah, pada saat kawan pajak melakukan pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2022, kawan pajak juga sekaligus saja melakukan penyampaian penggunaan NPPN ini untuk tahun pajak 2023. Betul, jadi nggak akan telat. Oh iya ya, benar juga. Iya. Nah mungkin banyak kawan pajak nih yang baru tahu ya berkaitan dengan hal tersebut. Terus gimana caranya Kak Ayu untuk melakukan NPPN ini? Kan berarti kan kita harus ada pengajuan ya. Betul sekali. Nah pengajuannya itu seperti apa? Bagaimana caranya? Oke, jadi begini Kak Ferlin, kalau misalkan kawan pajak masih menyampaikan SPT tahunannya secara manual nih ya, entah itu melalui kantor pos atau langsung ke kantor pajak, itu pengajuannya dengan membuat surat. Oh, surat. Betul, surat pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto. Jadi sekaligus dilampirkan di SPT tahunannya. Betul. Nah, tapi kalau misalkan kawan pajak sudah melakukan pelaporan SPT tahunannya secara online melalui djponline.pajak.go.id. Jadi mengajukannya adalah melalui menu layanan. Jadi nanti di fitur DJP online itu ada menu layanan KSWP. Nah, di situ nanti ada drop down listnya. Jadi nanti tinggal
Klik aja. Diklik aja, betul, itu ada nanti norma penghitungan penghasilan neto. Di situ tinggal diklik, nanti udah deh otomatis kalau misalkan memang memenuhi sesuai dengan klasifikasi usaha wajib pajak tersebut juga, oke, langsung terpenuhi. Jadi nanti setelah mengajukan Kak Verlin, jangan lupa BPS-nya itu ya, bukti penerimaan suratnya itu disimpan oleh kawan pajak semua. Jadi nanti misalkan nih dari KPP ada yang melakukan pengawasan, dari AR atau misalkan dari pemeriksaan. Kenapa ini menggunakan tarif NPPN ini? Apa dasarnya? Nah, kawan pajak bisa menunjukkan BPS tersebut bahwa memang saya sudah menyampaikan NPPN ini sesuai jangka waktu yang ditetapkan. Berkaitan dengan tarif itu sendiri, nah kan mungkin wajib pajak ini kan nggak ada dalam satu rumpun pekerjaan yang sama. Betul. Jadi dia ini kan pekerjaan bebas, bisa dokter, pengacara, jasa konsultan dan lain-lain, atau kayak usaha, dagang maupun jasa. Berkaitan dengan tarif di NPPN ini, apakah semua tarif itu sama tentang ya tadi ya pengelompokan usaha atau pekerjaan wajib pajak, atau beda-beda nih Kak Ayu? Oke, baik. Ini saya coba jelaskan ya Kak Verlin. Jadi di peraturan Dirjen Pajaknya sendiri di PR 17 tahun 2015 itu ada klasifikasinya. Jadi pertama itu ditentukan berdasarkan wilayah. Jadi yang wilayah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah wilayah dalam 10 provinsi besar. Yang wilayah kedua itu berdasarkan dari ibu kota provinsi juga. Dan yang ketiga itu adalah di luar dari yang poin 1 dan poin 2 tadi. Jadi daerah lainnya seperti itu. Betul sekali. Jadi kayak contohnya kita nih di Kota Bogor, kita masuknya ke yang ketiga. Yang daerah lainnya. Betul sekali. Karena nggak masuk ke dalam ibu kota provinsi itu sendiri. Iya. Betul. Yang poin yang kedua tadi kan kita berdasarkan wilayah. Nah, yang kedua itu adalah berdasarkan klasifikasi usaha dari wajib pajak. Jadi macam-macam nih. Tadi kan juga sudah disebutkan ya, dokter misalkan, pengacara atau artis atau desain grafis. Nah, itu beda-beda. Jadi nanti di sana di PR 17 itu ada klasifikasinya. Jadi kawan pajak nanti tinggal lihat aja, saya ini di mana sih usahanya. Nanti di situ terlihat. Ketika misalkan saya dokter, nah dokter saya di Bogor nih, berarti kan otomatis saya dokter di wilayah yang daerah lainnya. Jadi nanti langsung ada tarifnya. Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan ini, penghitungan. Jadi kan mungkin wajib pajak nih masih bingung ya, gimana sih cara ngitungnya Kak? Apakah dari NPPN itu langsung dikalikan dengan tarif atau bagaimana? Misalkan kita ilustrasikan ya Kak Verlin, calon suami Kak Verlin misalkan dokter. Iya. Nah, iya nanti kita dilihat nih, dokter prakteknya tinggalnya di Bogor ya, di Kota Bogor. Otomatis kan berarti masuk kategori yang wilayah ketiga. Nah, nanti kita lihat nih dokter tarifnya berapa untuk di wilayah ketiga itu. Untuk dokter itu berdasarkan PR 17 tahun 2015 tarifnya adalah 50%. 50%. Misalkan selama tahun pajak 2022 calon suami Kak Verlin penghasilannya 200 juta. Nah, 200 juta yang bruto itu langsung dikalikan 50%. 100 jutanya itulah yang menjadi penghasilan neto dan nanti akan dikurangi oleh PTKP, baru nanti dikalikan tarif pasal 17 yang tarif progresif tersebut. Oke, jadi memang nggak langsung Betul. dikalikan dengan tarif, tapi memang dikurangi PTKP. Iya. Dan juga penghasilan brutonya harus dikalikan dulu nih dengan persentase. Betul. Dan kalau misalkan nanti ada kredit pajak sudah dipotong oleh pihak rumah sakitnya, itu juga nanti akan menjadi pengurang dari besarnya pajak yang terutama. Wah, ternyata kawan pajak nih bisa dengan mudah menerapkan NPPN ya, terutama bagi kawan pajak yang memang masuk ke dalam kriteria-kriterianya. Iya. Ingat, kawan pajak harus melakukan pengajuan NPPN di 3 bulan pertama pada tahun pajak yang bersangkutan. Oke, baik Kak Verlin, misalkan ada nih kawan pajak yang masih bingung gimana sih caranya dan kayaknya kok nggak srek, pengen konsultasi aja nih ke kita ya. Kawan pajak bisa menghubungi kita. Jadi kita banyak media yang disediakan untuk wajib pajak melakukan konsultasi. Kawan pajak bisa tanya-tanya melalui media sosial. Kita ada Twitter, kita ada Instagram,
Kemudian juga kita ada Facebook ya. betul. Alamatnya di sini nih Kak Verlin ya. Nah, kemudian juga kalau misalkan enaknya via konsultasi via WA aja nih. Itu juga bisa kawan pajak menghubungi kami melalui WA di nomor Di yang bawah ini. ini. Betul. Atau WA nggak enak, enaknya langsung ya, tanya langsung juga bisa. Kami membuka layanan helpdesk dari hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 8 sampai dengan jam 4 sore. Betul sekali. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk daftar online dulu. Ya, daftar online-nya di kunjung.pajak.go.id. Baik. Oke, mungkin cukup yang kita sampaikan pada pagi hari ini ya. Betul. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat dan menjadi tambahan informasi buat kawan pajak di luar sana. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.